Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan untuk soal literasi ya teman-teman. Untuk bagian kali ini kita akan membahas untuk fokus ke teks sastra. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk soal literasi ANKM ataupun ANBK yang mana dilakukan di kelas 11 seperti sesuai arahan dari panitia PPG Prajabatan tahun 2022 itu hanya ada dua jenis soal. Yang pertama untuk teks sastra dan yang kedua untuk teks informasi. Nah, untuk teks informasi sudah saya bahas pada video sebelumnya dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks sastra. Nah, ini resmi ya teman-teman, soal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa edit-edit, tanpa ada rekayasa sedikit pun. Saya jamin dan saya pastikan 100% resmi. Bagi teman-teman yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan perkembangan informasi dan juga keberlanjutan dari PPG Prajabatan tahun 2022. Nah, teman-teman bisa dilihat di sebelah kiri, ini ada soal literasi untuk fase F. Seperti yang kita ketahui, fase F itu adalah fase untuk kelas 11 sesuai dengan arahan panitia PPG Prajabatan. Untuk soal literasinya diambilkan dari soal fase F ataupun soal literasi fase F. Dan pada kesempatan kali ini yang kita bahas semuanya adalah tentang teks sastra. Oke, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini ada teknik pengerjaan soal literasi yang bagian sastra ya, untuk teks sastra, yaitu berlaku untuk semua jurusan. Yang pertama, silakan fokus pada pertanyaan. Nah, jadi langsung tuju apa pertanyaannya. Jadi langsung fokus dibaca pertanyaannya. Yang kedua, cari secara cepat posisi jawaban. Nah, jadi dengan mencari posisi jawaban secara cepat itu nanti kita akan tahu di mana posisi jawabannya. Kemudian kita akan detail dan teliti pada bagian jawaban yang kira-kira adalah jawabannya. Yang ketiga, selesaikan latihan yang disediakan oleh Ayoles. Semua video pembelajaran sudah diupload oleh Ayoles. Silahkan dipelajari, di-download link yang sudah disediakan dan lain sebagainya. Semoga dengan demikian nanti akan membantu teman-teman semua untuk menghadapi seleksi PPG Prajabatan tahun 2022, terutama untuk seleksi substantif. Baiklah, kita langsung masuk ke website resmi dari website resmi dari Merdeka Mengajar, yang mana ANKM-nya itu diambilkan untuk sebagai sumber referensi latihan teman-teman yang mengikuti seleksi PPG Prajabatan tahun 2022. Baiklah teman-teman, ini merupakan website resminya dari Merdeka Mengajar teman-teman. Nah, di sini saya tunjukkan bagaimana saya memperoleh asesmen ini secara valid. Oke, kita klik dulu. Nah, di sini ada asesmen untuk siswa. Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh. Untuk anak fase A sampai fase C ini adalah untuk PGSD ya. Tapi untuk seluruh calon peserta PPG Prajabatan itu fokusnya ke fase E dan F. Adalah fase untuk jenjang SMA literasi yang akan diujikan. Jadi kalau teman-teman belajar di fase A, B, C, dan D itu terlalu mudah soal literasi dan numerasinya, sehingga kurang sesuai. Oleh sebab itu kita langsung fokus saja ke fase F kelas 11 sesuai dengan arahan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke. Nah, di sini bukan numerasi, yang literasi teman-teman. Oke, nah tadi kita pada video sebelumnya kita sudah membahas untuk teks informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks sastra. Terdapat 12 soal, waktunya 45 menit dan kita disediakan oleh panitia PPG Prajabatan yaitu selama 50 menit ya teman-teman untuk soal literasi, teks informasi dan teks sastra. Entah nanti bagaimana pembagiannya, semoga bisa memudahkan teman-teman semua. Oke, kita langsung buka saja. Oke, nah di sini sudah muncul teman-teman. Kita langsung saja gunakan asesmen ini. Nah, untuk yang versi offline ini nanti akan saya download, sudah saya download dan saya akan bagikan ke teman-teman semua untuk belajar supaya lebih efisien. Kemudian kita back terlebih dahulu, kita akan menggunakan modul ini secara online supaya teman-teman lebih bisa aplikatif dan mengenal bagaimana cara pengerjaannya. Di sini terdapat 3 pilihan ganda, 6 pilihan ganda kompleks, dan 1 pencocokan 2 uraian. Kita kerjakan teman-teman secara online. Oke, lanjutkan. Kemudian kita buat teman-teman.
Nah, teman-teman tidak bisa memasuk ke akun ini ya, karena ini hanya untuk Bapak Ibu guru yang sudah angkatan ataupun Bapak Ibu guru yang sudah memiliki akun Dapodik NUPTK, akun belajar, teman-teman. Nah, oke, ini. Nah, di sini teman-teman saya tuliskan nama saya sendiri, Khairul Huda, oke. Tanggal lahir ini dikarang saja ya teman-teman, tidak usah valid karena kita hanya trial latihan. NISN-nya saya karang karena ini hanya latihan dan saya tentunya sudah lupa dengan NISN saya. Oke, nah di sini ada seperti ini format ataupun bentuk dari soal literasi nanti yang teks sastra. Nah, The Capsule karya Zulfana Imama. Nah, ini adalah karya sastra teman-teman ya. Ini seperti novel ataupun cerpen. Beda dengan teks informasi. Jadi lebih ke fiktif ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja fokus ke pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan soal 1. Berdasarkan isi bacaan, mengapa Dejen dan masyarakat lainnya hidup sebagai penghuni kapsul? Kenapa? Kita ini baca secara skimming nanti, baca secara cepat. Kenapa kok kira-kira Dejen dan masyarakat lainnya itu tinggal sebagai penghuni kapsul. Nah, di sini saya tunjukkan kuncinya, yaitu karena mereka hidup sebagai akibat pemanasan global. Oke, saya tuliskan dulu. Mereka hidup di kapsul karena mereka hidup sebagai akibat dari pemanasan global dari generasi pendahulunya. Oke, mudah kan teman-teman? Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini adalah bentuk pilihan ganda kompleks. Jadi kita bisa memberikan centang lebih dari satu jawaban yang menurut teman-teman benar. Ya, berdasarkan kunci jawaban yang benar adalah yang B, C, dan D. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tenang saja teman-teman, nanti soalnya saya download dan saya linkkan di Google Drive supaya bisa teman-teman download semua. Soal nomor 3, perhatikan kutipan cerita berikut. Mungkin sekarang kalian mulai penasaran, bla bla bla. Titik-titik sampai akhir, baris ke-17 sampai 18. Mudah ya karena ada baris. Nah, langsung berdasarkan kutipan tersebut, sifat dan perasaan tokoh Dejen yang tepat adalah titik-titik. Apa teman-teman? Periang dan optimis, C tanggung jawab dan jujur, D, B. Oke, jawabannya adalah yang C, bijaksana dan pasrah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, The Capsules berikut tentang. Nah, ini berarti adalah pilihan ganda kompleks. Jawaban untuk soal nomor 4 yaitu A, kemudian C dan E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini jawabannya adalah yang C, kemudian dan D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Saya percepat ya teman-teman. Tenang saja, nanti jawabannya saya kirimkan kok. Oke, yang soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang A. B ini salah, jadi tidak perlu dicentang. Kemudian C ini benar, D ini benar. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini yang benar adalah C, D, dan E, teman-teman. Oke, nah setelah itu kita next dulu. Nah, setelah kita next, ini adalah soal teks sastra lagi nih, panjang banget ya. Kalau teks sastra itu intinya ciri-cirinya adalah seperti ini teman-teman, apa ya, kayak entah itu kadang berupa cerpen, kadang berupa novel, pokoknya sastra. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini soal nomor 8, ini jawabannya adalah yang D, pilihan ganda ya. Mendatangi panggung perlombaan musik keroncong di Pasar Malam. Soal nomor 9, ini kita mencocokkan ataupun menjodohkan perasaan Siti ketika Bumi menyetujui untuk mengajak biduan laki-laki bergabung dengan kelompok musik keroncong mereka. Bagaimana perasaan Siti? Ya, bahagia. Kemudian watak Bumi ketika berdialog dengan Siti ini adalah bijaksana. Oke, saya kecilkan dikit. 100%. Oke. Kemudian yang ketiga, perasaan Bumi ketika Siti menanyakan keyakinan Bumi.
Ini ragu-ragu. Ya, berarti yang ini. Kemudian yang keempat, perasaan Siti melihat senyum dan mata teduh biduan. Kagum ya teman-teman. Kagum yang E. Kemudian nomor 5, Siti ketika menanyakan keyakinan bumi. Ini khawatir, takut ditolak ya. Oke, D. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, semoga saja banyak yang kita bahas pada kesempatan kali ini banyak yang keluar besok. Soal nomor 10 ini kunci jawabannya adalah A, B, dan D. Soal nomor 11 ini jawabannya adalah apa persamaan yang dimiliki Bumi dan Siti berkaitan dengan pendirian grup musik Bulan Merah? Itu jawabannya adalah pandangannya. Pandangannya sama terkait tujuan pendirian grup musik Bulan Merah, yaitu kelompok musik keroncong yang lirik-liriknya membawa pesan rahasia. Sorry, ini nggak boleh spasi. Bahwa pesan rahasia bagi para pejuang Republik. Oke. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 12. Setelah kamu membaca isi teks, apakah judul sudah sesuai dengan isi teks? Oke, apakah sesuai? Tidak sesuai. Judul hanya menggambarkan bagian yang berisi kekhawatiran bumi. Kita coba ya, tengok apa judulnya. Buaya keroncong. Oke, berarti kurang sesuai ya, teman-teman. Oke. Baiklah, setelah selesai semua, mari kita submit. Oke, sudah ada 12 soal. Kemungkinan nanti juga akan ada 12 soal di ujian yang akan dihadapi oleh teman-teman semua. Baiklah, terima kasih teman-teman semua telah menyimak video ini sampai akhir. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinantikan nanti link soalnya akan saya lampirkan di Google Drive, disematkan di video ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dalam ujian PPG Prajabatan tahun 2022 nantinya.